waktu 1 pekan baru. Saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan, terima kasih. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, ku sayang, ku cinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku. Terima kasihku. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh hadirnya. Kita mana Rea? Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Silakan Rea. Cukup. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Udah sarapan tadi? Sarapan apa tadi? Kue. Nasi ramas, ada yang sarapan nasi ramas tadi? Ya, jago kali perutnya ya kalau sarapan nasi ramas pagi-pagi. Oke, coba dilihat temennya kanan, kiri, depan, belakang, ada yang kosong nggak ya bangkunya? Ada yang nggak hadir? Siapa? Dika, tadi mamanya WA ibu. Siapa lagi? Kakak. Andir. Oh, namanya juga ya. Siapa lagi? Nurul Anissa. Berempat ya? Ada lagi? Kakak, Andin, Nurul, Dika. 4 orang? Ya. 4 orang ya yang lahir mungkin dalam keadaan sakit ya. Semoga cepat sembuh aja, kita doakan sama-sama. Oke. Sekarang sebelum mulai belajar, Ibu udah lama nih gak dengar suara emasnya. Boleh kita nyanyi sedikit? Karena bulan lalu kita memperingati Hari Guru ya. Ingat ya, Hari Guru tanggal 25 November. Nah, hari ini, pagi ini kita coba nyanyi lagi lagu himne. Oke, keluarkan suaranya ya.
Nah, apalagi contoh lainnya yang mengandung ini? Ya, benda yang mengandung ini apalagi contohnya? Apa? Ya, penyepat kertas boleh. Apalagi kulkas? Ada di rumah ya? Ada, Bu. Pintu kulkas. Pintu kulkas kalau misalnya nih si Rea nih lagi buru-buru tak ditutupnya pintu kulkas nggak rapet, nanti lama-lama walaupun sedikit lama-lama dia akan rapat karena dia ada magnetnya, dia akan menyatu. Ya, sebelum mulai belajarnya biar semangat, boleh ada yang muak-muak nih, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, kalau udah tepuk semangat berarti harus semangat. Nah, hari ini kegiatan kita ya Kak ya. Jadi nanti setelah belajar ya, setelah kalian belajar ini, anak-anak ibu semua dapat mengidentifikasi tentang formulir ya. Formulir apa? Pengiriman barang. Makanya nih kita mengirim ini nih, jadi kita harus isi formulir pengiriman barang dulu. Apalagi nanti anak-anak ibu semua dapat mengetahui cara-cara membuat magnet. Ya, cara-cara membuat magnet ini. Ya, tapi bukan kita buat magnetnya seperti ini enggak, tapi benda-benda yang lain ini, benda magnetis ini kita buat menjadi magnet. Ya, bagaimana caranya nanti. Oke, sekarang anak-anak ibu coba lihat ke papan tulis ya, ke layar proyektor kita, layar infocus. Oke, ibu punya sebuah video, silakan disimak dulu. Umi, kamu teh udah pernah dengar asal-usul magnet belum? Jadi belakang Mama kelihatan? kasih tahu ya. Magnet teh berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu teh di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang teh kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet? Yang pertama nih, magnet memiliki gaya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt teh disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet teh mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet teh dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetis yang tinggi. Ya. Kira-kira dari video yang diamati tadi tentang magnet ya. Kira-kira ibu tanya, kalau benda magnet ini kira-kira bisa dijual atau enggak? Bisa. Bisa ya, bisa dijual nih ya. Nah, zaman sekarang kan lagi ngetren penjualan secara online ya, baik dari dari apa yang oren-oren, di toko oren, ya, di toko hijau, dan tiba-tiba nanti di depan rumah ada si abang ini ya pakai katanya. Nah, sekarang kalau anak ibu sebagai penjual nih, siapa ya contohnya ya, misalnya si Agip nih,
lagi ya. Terus Alter ada, masih banyak lagi. Kayak Ibu tahu ya, Ibu kan sering beli di toko oren. Ya, jadi tahu udah ganti-ganti aja abangnya tuh dari berbagai ekspedisi. Nah sekarang kalau Akim nih datang dia mau ke kantor pos, Bu, saya mau ngirim ini ke Jakarta, ke Gali. Udah dikasihnya jadi dibungkusnya plastik, dikasih nih tolong kirim ke Gali ya. Kira-kira mau nggak orang kantor posnya? Tidak mau. Ya, jadi bagaimana caranya? Nih, ya pertama-tama Akim harus ngisi dulu berapa? Kata ininya, kata mbak-mbaknya ini, Bapak silakan dulu isi formulir pengiriman barang. Apa yang diisi? Pertama, mulai dari data penerimanya. Ya, data penerimanya siapa? Oh, Gali. Apakah Gali itu aja? Ya. Kalau Gali di Jakarta katanya. Jakarta luas. Nanti Bapak paketnya, Bapak posnya mengirim, udah nyampe Jakarta mengirim di Gali. Gali yang mana? Sensus penduduk Gali rupanya ada 1000 orang yang namanya Gali di Jakarta. Lah bingung jadinya. Jadi bagaimana, apalagi yang diisi? Alamat. Ya, harus jelas. Alamatnya harus lengkap. RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota. Ya, nomor rumah, jalan, nomor rumah itu harus lengkap. Kalau disebutkan aja, contoh kabar deh, Jalan Jenderal Sudirman. Saya atas nama Amoy, Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Sudirman dari ujung sana, ujung Mumbai sana tuh sampai ujung tanah bandara tuh Sudirman. Ya betul Pak posnya nyari yang mana Sudirmannya? Harus jelas ya. Alamat penerimanya harus jelas. Apalagi nomor satu, nomor handphone ya, nomor HP ya harus jelas. Kenapa? Kalau Pak posnya nyasar dia bisa nelpon penerimanya. Saya sudah di depan ini, depan gang ini. Rumahnya yang mana? Kan bisa ditelepon. Ya, atau saya sudah di depan rumah dipanggil-panggil nggak ada orangnya. Ya Kak, diletak aja dia di teras rumah saya. Lah ternyata barang kan belum dibayar COD. Dan kan itu suruh letak nggak boleh ya. Tadi udah transfer, oke. Ya itu tadi, jadi pertama isi dulu penerimanya. Terus siapa yang ngirim? Siapa yang ngirim tadi? Agim. Data Agim juga harus diisi ya. Bang ngirim Muhammad Jifari, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa? Tulis. Terus apa lagi? Barangnya apa? Ditulis. Barangnya jenisnya apa? Apakah makanan? Apakah pakaian? Apakah obat-obatan, kosmetik? Karena yang tadi ada batet ya. Tulis. Beratnya berapa? Karena berat itu mempengaruhi. Ya, berat mempengaruhi. Kalau bendanya sekilo dengan bendanya 5 kilo, kira-kira biayanya sama nggak? Beda. Ya, ngirim barang sekecil ini dengan ngirim kasus pribadi yang besar sama nggak biayanya? Beda, pasti beda. Ya, jadi itu juga harus diisi. Ya, oke itu tadi formulir pengiriman barang. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi ke kita berapa orang? 30 orang. Ibu bagi 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok berapa orang? 5 ya, 5 orang satu kelompok. Oke, Ibu bagi. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Nah, sudah Ibu bagikan juga yang KPD-nya ya. Coba diangkat yang KPD-nya, sudah dapat? Coba diangkat yang KPD-nya. Sudah, kelompok 1 udah? 2, kelompok 2 mana yang KPD-nya? Kelompok 3, bagaimana KPD-nya? Kelompok 4, 5, 6. Oke, sudah semua. Ya, kita akan mengerjakan kegiatan 1 dulu ya nak ya. Oke, sebelum mengerjakan, coba lihat ke depan dulu. Ya, lihat kembali ke depan ya. Ini ada langkah-langkah penjelasannya. Coba lihat video berikut. Ya, tunggu dulu. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Jemre dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang magnet. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Kemudian yang kedua, yaitu kita membahas tentang kegunaan magnet.
Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan sifat kemagnetan. Nah, mari kita simak penjelasan materi ini satu persatu. Ya, tadi disimak videonya. Ada berapa cara membuat magnet, Nak? 3. Yang pertama apa? Gosok. Bukan pakai setrika ya, gosoknya. Yang kedua? Induksi. Yang ketiga? Mengalirkan arus listrik atau elektromagnetik. Nah, sekarang coba ya. Yang pertama tadi menggosok ya. Caranya yang menggosok bagaimana? Tadi disebutkan ya. Jadi gosok. Apa yang digosok? Magnet ini apa? Paku. Di tangan kanan itu ada apa? Oke, semua perhatikan dulu. Nanti coba ada nak? Saya nanti dulu perhatikan dulu. Ya. Kita lihat dulu ya. Nih caranya magnet ini kita gosokkan ke benda ini, ke paku, benda magnetis. Ingat gosoknya harus satu arah. Nggak boleh gini-gini. Harus satu arah. Kalau bawah ya berarti ke bawah. Nggak boleh tek nggak boleh. Oke. Coba. Nah, setelah ibu gosok, lihat paku yang tadinya bukan magnet, ya. Setelah ibu gosok dengan magnet, dia bisa menarik benda yang lain. Nih, menarik apa dia sekarang? Jarum, ya. Paku ini kan bukan magnet. Nih, paku ini bukan magnet. Coba kita bandingkan dengan paku yang ini, ya. Ini kan belum digosok. Kalau kita dekatkan, apa dia bisa menarik yang lain? Tidak. Nah, paku yang ini setelah ibu gosok dengan magnet, gosok secara searah, dia bisa menarik benda magnetis yang lainnya. Ini dia. Oke, paham caranya ya? Ayo, siapa nih yang mau coba ke depan? Ya, coba menggosok ini siapa? Dea, ayo Dea. Menggosok di sini ya. Gak menggosok baju ibu suruh dong. Nih, gosok ini satu arah. Bisa ya ditarik magnet ya, lihat. Nih, percobaan dari teman kita Rea nih, ya. Paku yang telah digosok dengan ini, ya, bisa menarik jarum. Ya, artinya paku ini sudah mengandung magnet, sudah menjadi magnet paku ini. Tapi ingat, ini sifatnya hanya sementara. Yang kedua tadi caranya namanya apa? Induksi. Induksi itu bagaimana? Nih. Tutup dulu layarnya. Induksi itu bagaimana caranya? Ini magnet. Ini apa? Paku. Pakunya kita tempelkan ke magnet. Induksi itu menempelkan ini dengan benda yang lain. Coba mana tahu jarum itu tadi mana lagi ya? Nah, lihat. Bisa nggak ada pakunya tadi? Bisa nggak menarik paku yang lain? Ya, karena masih ada nih magnetnya di sini. Kita lihat lagi. Bisa dia menarik benda yang lain. Ya, ada jarum, paku kecil, nih ada 3 yang ditarik. Apa lagi? Yang kedua, Edo, ya silakan Edo. Oh, ini dia jalan. Edo. Coba yang kedua, cara membuat magnet dengan induksi ya. Yang dulu, oke, coba dekatkan. Oke, yang lain semuanya lagi. Bisa nggak? Coba yang jalan. Oh, bisa. Jatuh nanti besar. Nah, coba lihat. Ternyata paku yang besar juga bisa
lilitkan dengan kawat. Banyaknya lilitan itu juga berpengaruh pada kekuatan ininya, kekuatan daya tariknya. Nah, ini pakunya sudah Ibu lilitkan ke balik, kawatnya sudah Ibu lilitkan ke paku, bisa dilihat? Ya, ingat melilitkannya, lebihkan kawatnya kanan kiri. Untuk apa? Kita sambungkan dengan baterai ini. Kutub positif dan negatif baterai kita eratkan dengan ini. Nah, coba buktiannya. Bisa nggak pakunya menarik? Bisa. Ada nggak benda magnetis yang tertarik nih apa? Jarum. Kita lihat lagi, coba kita tarik lagi. Nah, ada berapa jarum ketarik, Bu? Ada berapa jarum yang tertarik? Nih, ada 2 jarum. Hidayah ya, Hidayah. Silakan. Anget ya, panas-panasnya, yuk. Nah, coba tarik jarum ini. Ya, coba. Nah, tarik. Coba dilihat kawan yang lain. Ya, ini saya percobaan nih elektromagnetik. Coba dilihat. Ada nggak benda yang tertarik oleh pakunya? Ya, tertarik ya. Ini membuktikan bahwa ini elektromagnetik kita sudah berhasil. Alat dan bahan masing-masing sudah disiapkan? Coba letak di atas mejanya. Ya, berkelompok. Coba diletak di atas mejanya masing-masing. Oke, kalau sudah perhatikan dulu sebelum anak-anak Ibu mencoba di mejanya masing-masing. Ya, Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya ya. Lihat pada kegiatan 1. Coba deh, Nak. Ada ya. Oke, kegiatan 1. 1. Bacalah tujuan dari setiap percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan sesuai LKPD. Ya, apa aja? Magnet sudah ada. Paku ukuran besar ada? Ya. Paku ukuran kecil? Ada. Oke, apa lagi? Penggaris ada? Oke. Paku besar, paku kecil juga masih ada. Baterai ada? Kawat? Oke, alhamdulillah ada semua ya. Lengkap. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah percobaan secara berurutan. Ingat ya, Nak ya. Cara percobaannya harus berurutan sesuai ditulis. Yang pertama apa? Gosok ya. Ikuti langkah yang ada di LKPD-nya. Yang kedua, induksi juga sama, ikuti. Yang ketiga juga sama, elektromagnetik juga ikuti langkah yang ada di LKPD. Setelah itu, tuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel dan buat laporan hasil percobaan. Oke. Sudah, itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya, berapa lama kira-kira? Berapa lama kira-kira Ibu kasih waktu? 30 menit cukup? Oke, 30 menit Ibu kasih waktu. Silakan dilakukan percobaannya sesuai KPD. Yuk, semuanya bekerja, semuanya mencoba. Yuk, silakan. Banyak ya pakunya ya. Ayo, nah udah berhasil. Itu apa tadi digosok? Iya, udah bisa menggosok ya. Tuh, tulis laporannya, Nak. Tulis laporannya. Ini dilihat, itu kan ada tuh berapa kali gosokan, berapa paku yang ketarik. Nah, lagi coba. Gosokannya dihitung. Gosok tadi. Berapa kali menggosoknya? Ini perintahnya berapa? Kalau 5 kali gosokan, pakunya berapa yang ketarik? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kelompokan. Bawa, Nak.
udah. Itu tinggalkan aja lagi, lepaskan aja lagi. Tidak perlu berlama-lama. Ya. Oke, laporannya sudah selesai, udah bisa dikumpul. Ya, oke, bisa dikumpul ya. Sudah selesai ya nak ya? Udah paham kan nak? Semua nyoba tadi itu nyoba? Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini apa aja tadi yang sudah kita pelajari dari awalnya? Formulir apa? Ada data pengirim, data penerima, data yang dikirim. Terus IPA-nya apa? Cara membuat panen. Apa aja cara membuat panen tadi? Kira-kira sudah paham semua nih Bu? Sudah? Paham? Masih ngomong loh nak. Sudah paham? Ya, sudah paham. Ya, kalau gitu coba kita evaluasi pembuktian